Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ, orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa Allah menginginkan agar manusia dipersatukan sebagai satu daging, maka maksudnya di sini bukanlah untuk memberi suatu peraturan tidak fleksibel yang akan membuat dua orang tetap bersama tanpa memperhitungkan situasi-situasi yang mereka hadapi. Di sini sebenarnya Yesus berbicara mengenai kehendak Allah Bapa Surgawi bahwa hidup perkawinan merupakan suatu pencerminan kasih Allah dan komitmennya kepada umatnya. Barangkali salah satu dari ilustrasi yang paling menyentuh hati adalah kitab Hosea Perjanjian Lama. Dalam kitab ini, Yahweh Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk menikahi seorang pelacur yang bernama Gomer. Setelah setia untuk sementara waktu dan melahirkan 3 orang anak bagi sang nabi, Gomer kembali pada hobi atau cara-cara hidup penuh kedosaan yang lama. Bayangkan betapa dalam penderitaan dari luka-luka batin yang dialami Hosea. Pertama-tama terhadap Gomer yang telah mengkhianatinya, dan kedua juga terhadap Yahweh Allah yang memerintahkannya untuk menikahi Gomer. Dalam keadaan terluka itu, betapa berat rasanya hati Hosea ketika lagi-lagi diperintahkan Yahweh Allah untuk tetap mengambil Gomer sebagai istrinya. Akan tetapi, tetap setia dan taat kepada perintah Allah, maka Hosea berdamai kembali dengan Gomer. Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan kita tentunya melihat tindakan Hosea itu sebagai sesuatu yang hampir tidak mungkin untuk direalisasikan di dalam hidup.
mungkin akan lebih mudah kiranya apabila Gomer yang datang untuk berdamai. Namun, Yahweh Allah memerintahkan agar Hosealah yang melakukan inisiatif rekonsiliasi dengan istrinya itu. Yahweh Allah berfirman kepada Hosea untuk mengasihi Gomer seperti Dia mengasihi Israel. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Yahweh juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Hosea bab 3 ayat 1. Berabad-abad kemudian, ketika Yesus menebus umat manusia lewat kematian di kayu salib, maka firman Yahweh kepada Hosea digenapi. Yesus mengetahui benar bahwa dengan lebih memilih berhala-berhala ketimbang memilih dirinya, entah itu berupa uang, status, atau kemandirian, kita manusia sebenarnya bertindak layaknya si Gomer perempuan sundal. Seperti juga Hosea, Yesus taat kepada Allah dan membayar biaya yang tinggi untuk menebus kita manusia dan membawa kita kembali kepadanya. Yesus adalah mempelai laki-laki kita. Dia berkomitmen kepada kita dengan cinta kasih yang bersifat kekal dan penuh kesetiaan. Perkawinannya dengan kita umatnya, yakni gereja, adalah persatuan akhir yang dirancang oleh Allah dan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Sekarang baiklah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah ada berhala-berhala yang ada di antara diriku dan Yesus? Adakah kekasih-kekasih lain yang Allah minta daripadaku untuk dibuang? Saudara dan saudari, janganlah menunda-nunda. Mempelai laki-laki sedang memanggil kita dengan tangan-tangan yang terbuka lebar untuk pulang kembali kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, marlin dan koral, sepasang ikan badut, sedang menanti telur-telur mereka untuk menetas. Mereka asik membicarakan nama anak-anak mereka nanti. Mereka juga mengenang masa indah pertemuan mereka dulu. Namun rupanya bahaya mengintai mereka. Seekor barakuda berkelebat dan menerjang sarang mereka. Akibatnya, Martin kehilangan koral dan seluruh telur mereka, seluruhnya. Oh, ternyata masih tertinggal satu butir. Maka dengan penuh kasih Marlin melindungi telur itu dan bertekad untuk selalu melindunginya. Nemo, nama ikan dari telur yang tersisa itu, sudah dicintai ayahnya bahkan sebelum ia menetas. Saudara-saudari yang terkasih, cinta Marlin dalam film Finding Nemo mengingatkan kita akan kasih ilahi. Namun, kasih Allah jauh lebih besar. Mari kita perhatikan, kita manusia baru bisa menyambut bahagia seorang anak saat kita tahu ada janin yang hadir dalam kandungan seorang perempuan. Namun sungguh luar biasalah Allah. Dia telah mencintai kita bahkan sebelum kita hadir di dalam rahim ibu kita. Mazmur 139 ayat 16. Selanjutnya, orang mungkin menyukai kita karena berwajah cantik atau tampan, berdompet tebal, berbakat mengagumkan, berkedudukan tinggi, atau berjasa baik. Dengan kata lain, kita dicintai karena kinerja atau kebaikan kita. Namun Allah mengasihi kita jauh sebelum kita mampu melakukan sesuatu bagi Dia.
Allah bahkan tetap mengasihi sekalipun kita kerap memberontak kepadanya, karena Dia telah memutuskan untuk mengasihi kita. Maka hari ini, sejak kita bangun di pagi hari, kasih Allah sudah menyambut kita. Mari kita menghambur ke dalam pelukannya dan mengucap syukur, karena tak ada kasih yang mampu menyamai kasih Allah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkaulah sahabat dan pemimpin kami, berkat Yesus Putramu terkasih. Semoga kami Kau perkenankan saling memberikan persahabatan dan kebijaksanaan yang kami terima daripadamu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekali, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.